Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Uenya Family. Untuk kali ini kami akan membagikan video yaitu bagaimana cara membantu kucing hamil yang bersalin di rumah kita. Dan juga akan kami lengkapi dengan informasi apa saja hal yang sebaiknya kita lakukan pada saat kucing kita ingin melahirkan dan apa juga arti kucing melahirkan di rumah kita menurut Islam. Sebelum kita memberi informasi tentang apa saja yang perlu kita persiapkan saat kucing mau lahiran dan apa artinya untuk kita dari pandangan Islam jika kucing melahirkan di rumah, saya mau bercerita dulu biar saya ingat nanti ini kucing saya lahiran hari apa dan prosesnya gimana ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Tepatnya di pagi hari kami sudah berangkat ke pelabuhan Pulau Bai, pelelangan ikan, buat beli ikan untuk bawaan ibu mertua dan ayu ipar sama kakak ipar balik ke Sumatera Selatan, Pagar Alam. Tiba-tiba si Hanun telepon kalau Koren mau lahiran dan dia keliling mencari kami, kayak gelisah gitu. Karena emang dari awal tuh si Koren tuh deketnya sama aku dan suami. Emang sih sama anak-anak juga deket, tapi lebih deket lah sama kami. Jadi kami langsung pulang tanpa menunggu ibu mertua dan ayu iparku balik. Kami duluan balik jadinya dari pelabuhan itu ngejar si Korennya. Nah, ini Koren lahiran yang kedua kali. Sebelumnya dia lahiran tanggal 14 Juni 2020 lalu. Jadi 6 bulan yang lalu ya dia lahiran. Dan selalu seperti ini. Biasanya aku akan izin dan hari ini juga saya izin tidak masuk kerja khusus buat nemenin Koren. Saya emang bukan perawat dan bukan juga dokter hewan, tapi karena saya sayang sama Koren. Oke, kita langsung saja ke arti kucing melahirkan di rumah kita menurut Islam. Itu menandakan apa? Namun sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa untuk komen, tidak meninggalkan spam. Dalam pandangan Islam, kucing memiliki keistimewaannya tersendiri. Kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah yang sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman. Nabi juga berpesan agar kita menyayangi kucing layaknya seperti keluarga sendiri. Selain menggemaskan, kucing juga dikenal cenderung jinak dan tidak berbahaya. Sehingga banyak orang memilih untuk memelihara hewan lucu ini. Termasuk kami nih sangat sayang sama Koren. Kami anggap dia merupakan bagian dari keluarga kami. Beberapa orang percaya kalau kucing melahirkan dalam rumah merupakan sebuah petanda baik. Orang-orang yang melihat kucing melahirkan di rumah menandakan akan mendapat rezeki dan keberuntungan. Alhamdulillah. Meskipun besar dan jenisnya sangat beragam, tergantung pada kepercayaan dan daerah. Secara umum, kelahiran manusia dan hewan diartikan sebagai suatu petanda yang baik. Melihat kucing melahirkan di rumah bisa menjadi penanda baik hidup akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bisa dari segi pekerjaan, penghasilan, dan hal lainnya. Anak kucing yang baru lahir dapat membawa kesejahteraan hidup bagi pemiliknya. Makna kucing yang melahirkan di rumah bisa menjadi petanda kebahagiaan bagi beberapa orang yang meyakininya. Jika ada induk kucing yang melahirkan di rumah kita, itu berarti kamu akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Sama seperti menurut pandangan Islam, rezeki yang dimaksud tidak melulu berupa materi ya.
Jika kamu tidak memiliki kucing, namun mendapat seekor kucing yang melahirkan dalam rumah, maka sebaiknya kamu merawat dan menjaganya. Jangan diusir ya teman-teman. Kamu harus merawat dan menjaganya hingga beberapa waktu. Setidaknya sampai anak-anak kucingnya cukup besar dan mandiri. Jadi jangan sampai diusir, kasihan. Ada hadis juga tentang kucing dalam Islam ya kawan-kawan semua. Menurut hadis, kucing tidak najis, berbeda dengan anjing atau hewan lain seperti babi. Umat Islam bahkan diperbolehkan untuk menggunakan air bekas minum kucing, karena dianggap air tersebut bersih dan suci. Berdasarkan fakta ilmiah yang ada, pada badan kucing sendiri terdapat otot yang memang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Selain itu, menurut penelitian lain, air liur kucing bersih dan membersihkan. Jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Sayangilah semua makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu serta menjagamu dari neraka pada hari kiamat." Rasulullah juga menganjurkan agar menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, "Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi para penghuni langit." HR Muslim. Nah, demikianlah teman-teman arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam. Oke, kita lanjut ke hal apa saja yang perlu kita lakukan pada saat kita membantu kucing melahirkan ya teman-teman. Sebagian orang yang tidak terlalu suka dengan kucing mungkin menganggap membantu kucing melahirkan ini menjijikkan ya, berlebihan. Mungkin menurut pandangan mereka, orang-orang biasanya menjadikan para kucing liar sebagai patokan atau role model bahwa kucing melahirkan itu ya sendiri saja, gak usah dibantu-bantu, gak perlu dibantu segala. Mungkin mereka tidak paham ya, apa yang dilakukan kucing liar itu karena keadaan, bukan pilihan mereka. Kalau mereka bisa memilih, tentu mereka lebih memilih melahirkan di tempat yang nyaman dan aman. Jadi saat dia merasakan kontraksi sebelum melahirkan, mereka tak perlu was-was ada kucing jantan mengintai anaknya. Asal tahu saja, tidak hanya manusia yang suka mengalami kesulitan saat melakukan persalinan. Emak kucing juga kerap mengalami hal semacam itu. Para kucing ini juga sering mengalami keguguran atau bahkan kematian saat melahirkan anaknya. Apalagi mereka biasanya melahirkan anak setahun 2 kali. Seperti Koren ini setahun 2 kali dia lahiran. Tentu semakin tua umur si emak kucing, daya tahan kekuatan semakin melemah. Biasanya Koren sebelum lahiran akan memberi sinyal untuk memberitahu kami bahwa dia akan melahirkan. Dia akan mengeong-ngeong, gak jelas, berjalan ke sana kemari, mencari tempat aman untuk melahirkan. Sampai lemari-lemari anak saya itu dibuka dia semua, dicakar-cakarnya semua, ditandainya semua. Jika memiliki kedekatan dengan kucing sih, biasanya saat kucing melahirkan, kucing akan mencari kita gitu. Seperti ini si Koren, dia mencari saya dan suami. Dan si Koren kemudian bakal dusel-dusel dan nempel terus tuh kemana kami pergi. Makanya kalau seperti yang kemarin saya sudah tahu, jadi saya tidak ke kantor lagi. Saya khusus menemani dia, mengelus-ngelus dia gitu. Karena seolah-olah si Koren itu menunjukkan, memberitahu bahwa dia itu sakit, nyeri, butuh pertolongan. Jika hal itu sudah terjadi, maka yang pertama harus kita siapkan adalah kotak atau kardus yang sudah dialasi dengan kain. Kalau kami emang ini ada gerobok tempat pakaian dalam, ini yang tempat dia melahirkan kemarin udah kami alasin, terus yang mana di tempat cakar-cakarnya itu sudah kami alasin juga. Jadi banyak yang tempat kami persiapkan di mana dia nanti nyaman buat lahiran. Dan ternyata benar teman-teman semua, dia lahiran hampir semua rumah ini dia lahirkan anaknya 5 ekor. Ada yang dilahirkan di kamar, ada yang dilahirkan di kamar Hanun, ada yang dilahirkannya di dapur, ada yang dia lahirkan di tempat makan. Benar-benar
kata pepatah itu seperti kucing lahiran, ya pindah-pindah. Oke, yang pertama tadi kita menyiapkan tempat dia lahiran ya teman-teman. Dan kedua, biasanya jarak dia bersikap heboh dengan prosesi melahirkan sendiri itu antara 1 jam sampai 2 jam ya. Bahkan bisa lebih karena seperti dia lahiran pertama kali kemarin di bulan Juni itu, dari pagi sampai jam 10 malam baru selesai proses lahirannya. Yang kedua, kita harus elus-elus terus badannya, pinggangnya, perutnya, biar kucing kita itu merasa rileks saat ada kita di sampingnya, kita mengelus-ngelus perutnya seperti itu. Ya nggak jauh beda sama emak-emak mau lahiran ya. Karena kucing mau lahiran itu sampai dia meneteskan air mata, kayaknya sakit banget pastinya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang jijik atau mual dengan bau amis kucing yang melahirkan. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman yang merasa jijik atau gimana pakai masker ya. Kalau saya tidak ada, saya pakai masker, saya biasa saja dan nggak ada pengaruhnya sama sekali buat saya mau makan-makan aja gitu. Nah, untuk setelah kucing pertama lahir, biasanya ibu kucing akan membersihkan anaknya sendiri. Kamu nggak perlu repot membersihkan lendir atau ari-ari si bayi kucing. Soalnya ibu yang bakal membereskan semua itu. Itu biasanya ya. Nah, kalau untuk Koren, ini untuk kucing kami, dia kayak ini tadi, dia hanya membersihkan anaknya yang 1 ekor, yang pertama saja. Selebihnya itu nggak ada dia ini makani ari-arinya sampai bayi kucing lahir itu kan dia masih dibalut oleh ari-ari sama kayak ketuban gitu. Jadi harus kami yang pisahkan, harus kami yang buka gitu. Sampai ari-arinya pun kami yang potong pakai gunting yang bersih karena nggak diputuskannya sama si Koren. Awal-awal sih saya biarkan, tapi sampai kering itu, tuh lihat kan, nggak diputuskannya, nggak dibuangnya. Emang kucing berbeda, kucing itu sama aja sama manusia, dia perlu dimanja. Dan ketiga, setelah anak kucing lahiran, selagi proses dia lahiran itu kita harus menyiapkan makanan dan minuman. Kalau kami biasanya kami siapkan makanan dan susunya. Makanya tadi sampai dia ada lahiran anaknya yang ketiga itu di tempat makan. Jadi gimana ya? Emang ya namanya juga kucing sama seperti manusia, dia juga lapar, apalagi berhari-hari ya. Biasanya si kucing itu takut kalau lahiran sembarang tempat, takut bayinya dimakan oleh kucing jantan, tapi ini mungkin Korennya merasa di rumah nih semuanya aman, nyaman, dan kami menemaninya, jadi dia lahiran di mana dia mau. Mungkin merasa nyaman karena semua tempat yang kami siapkan buat dia lahiran itu dia lahiran di situ. Maksudnya ada satu ekor di kamar, 1 ekor di dapur, 1 ekor tempat dia makan gitu. Jadi semuanya lahiran suka-suka dia gitu. Dan biasanya juga jika kucing sudah lahiran anaknya nggak boleh dipegang ya sama orang, takut nanti emak kucingnya nggak mau menyusui. Nah, ini berbeda juga sama si Koren. Koren ini setelah anaknya lahir itu langsung kami siapkan, ada keranjang khusus gitu. Jadi langsung dipisah karena emaknya mondar-mandir nggak tahu kemana. Mau makan, mau pindah lagi dia. Jadi kami siapkan keranjang khusus buat babynya. Tapi emang sih buat teman-teman yang baru pertama kali dan nggak begitu deket sama kucing kesayangannya, eee, perlu mempersiapkan sarung tangan. Jadi untuk persiapan saja, siapa tahu kan kucingnya belum merasa nyaman dengan kita, jadi tidak terjadi suatu apapun dengan anaknya nanti, biar nggak ada resiko gitu. Kan bahaya nanti kalau si emaknya nggak mau menyusui anaknya karena bau kita menempel pada anaknya tersebut. Jadi
lebih baik antisipasi ya. Kalau untuk koren itu tidak berlaku karena dia menyerahkan semuanya kepada kami sepertinya. Dan ari-ari anak-anaknya ini pun tidak dimakannya. Itu tuh sih lihat tuh, kami susah mau nyuruh dia mutusin tapi nggak diputus-putus, cuma dijilat aja. Ujung-ujungnya saya potong pakai gunting. Dan hari-hari kucing itu hanya anak yang pertama saja yang dimakannya, yang kedua dan sampai kelima itu kami kubur, dan nguburnya menunggu suami saya pulang, sama seperti mengubur ari-ari baby. Jadi nggak perlu persiapan yang apa-apa ya, sesederhana itu sih untuk membantu kucing lahiran. Yang penting kita sabar saat menunggu kucing melahirkan. Dan alhamdulillah sejauh ini saya selalu berhasil jadi bidannya kucing. Untuk kucing emang mereka sangat pandai merawat diri ya selama persalinan. Ada yang bilang cobalah jangan mengganggunya, cukup meriksanya setiap 15 menit sekali. Tapi untuk koren itu tidak berlaku karena dia melahirkan anaknya yang pertama, saya biarkan 15 menit. Ternyata anaknya mati di pantatnya karena nggak dikeluarkan lama. Jadi nggak bisa bernapas anaknya. Makanya yang kedua ini jangan sampai, jadi setiap anaknya udah keluar dari pantatnya itu sebagian saya tarik gitu. Persis saya menjadi bidan. Bidan seperti bidannya kucing gitu. Jadi udah setengah, tarik keluar. Jadi kita lihat bagaimana kondisi kucing kita ya, apa dia manja atau enggak. Jadi jangan terlalu berpatokan sama pandangan-pandangan teman-teman atau pandangan saya, karena satu kucing berbeda dengan yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan ini perkenalkan nama baby kucing kami. Ini Z namanya. Dan yang ini si black campur abu-abu namanya Milo. Untuk kali ini ya, nama anak-anak kucing 5 kucing ini kita beri nama semua nama-nama susu ya, namanya Milo ini. Dan ini namanya Cilo. Cilo ini kepalanya hitam dan dari leher ke ekor itu putih. Dan yang ini namanya Denkau. Sama. Dan yang sama suami saya itu namanya Hilo. Oke teman-teman, terima kasih.